Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat beriman yang dikasihi dalam Tuhan, selamat malam semua. Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan, memperdengarkan kepada kita semua doa Yesus kepada Bapa sebelum ia mengalami sengsara dan wafatnya. Di saat menghadapi penderitaan yang begitu berat, Yesus tidak tenggelam dalam ketakutan, tetapi memilih untuk masuk ke dalam doa. Dari sini kita belajar bahwa doa bukan sekedar kewajiban agama. Doa bukan sekedar tuntutan seseorang yang beragama. Doa menjadi nafas hidup dan juga sumber kekuatan rohani. Doa adalah komunikasi yang paling intim antara manusia dengan Allah. Dalam doa, manusia membuka hati, menyerahkan diri, dan tinggal dalam relasi kasih dengan Tuhan. Yesus sendiri memberi teladan itu kepada kita. Sebelum menghadapi salib, ia terlebih dahulu bersatu dengan Bapa dalam doa. Dalam doanya yang kita dengarkan dalam Injil ini, Yesus berbicara tentang kemuliaan Allah. Namun kemuliaan itu tidak dinyatakan lewat kekuasaan atau kemenangan duniawi, melainkan melalui pengorbanan di kayu salib. Dalam penderitaannya Yesus menunjukkan betapa berharganya manusia di mata Allah. Kita ditebus bukan dengan hal yang fana, bukan dengan harta benda, tetapi kita ditebus dengan darah Kristus, dan salib menjadi tanda cinta Allah yang paling besar. Yesus juga mendoakan dalam penderitaan yang akan ia hadapi. Ia mengingat para muridnya dan ia berdoa kepada para murid dan juga tentunya kepada kita semua. Dengan kata-kata ini, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu. Ini menunjukkan kepada kita hati seorang gembala sejati. Hati seorang gembala yang sejati, meskipun akan mengalami penderitaan, ia tetap mengasihi dan mendoakan murid-muridnya, mendoakan kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari Minggu yang akan kita masuki besok ini adalah hari Minggu komunikasi sedunia. Dan kita disadarkan bahwa kita hidup di tengah zaman yang begitu banyak sarana komunikasi. Banyak media sosial, banyak aplikasi pesan, dan berbagai platform digital. Dari yang dulu hanya kirim surat dan butuh waktu berbulan-bulan, sekarang sepersekian detik orang di dunia lain, di tempat yang lain,
bisa mengetahui keberadaan kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu, kita di zaman ini bisa berbicara dengan siapa saja dalam hitungan detik. Sayangnya, semakin banyak alat komunikasi, manusia kadang semakin kehilangan komunikasi yang paling penting, yaitu komunikasi dengan Tuhan sendiri. Sekarang kalau kita lihat di Facebook, di Instagram, di media sosial, orang kalau mau berdoa, kadang-kadang dia berdoa tidak ke gereja, tapi ke statusnya. Bisa cek saja statusnya. Ya Tuhan, saya bersyukur sekali. Ya Tuhan, kamu baik. Ya Tuhan, aku ini, aku itu. Tidak sedikit orang yang cepat menulis status di media sosial daripada berdoa. Bahkan media komunikasi sering dipakai untuk menyebarkan kemarahan, kebencian, fitnah, dan perpecahan. Dan tentunya menyebarkan banyak hoaks juga. Padahal komunikasi yang sejati seharusnya membawa damai, kasih, dan persatuan. Kadang-kadang dalam hidup kita tidak sadar, kita marah seseorang, kita tidak pergi dan berbicara 4 mata, 6 mata, 10 mata, tetapi kita menulis di status tentang kebusukan seseorang, lalu kita membiarkan orang itu menanggung penderitaan karena kelemahannya diketahui. Dan kadang-kadang kita berpikir itulah cara yang terbaik. Tetapi Injil hari ini mengajak kita semua untuk sebelum berbicara kepada dunia, kita belajar dari Yesus. Sebelum berbicara kepada dunia, Yesus terlebih dahulu berbicara kepada Bapa. Komunikasi yang benar harus lahir dari hati yang dekat dengan Tuhan. Jika doa hilang dari hidup manusia, maka komunikasi kehilangan kasih. Kata-kata menjadi mudah melukai dan media sosial menjadi tempat kebencian. Tetapi apabila hidup dibangun di atas doa, maka hati akan menjadi lebih tenang, menjadi lebih bijaksana, dan kita mampu mengasihi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa doa bukan pelarian dari hidup, tetapi doa adalah kekuatan untuk menghadapi hidup. Doa membuat manusia tetap kuat dalam penderitaan, tetap mampu mengasihi di tengah luka, dan tetap memikirkan orang lain meskipun dirinya sendiri sedang menderita. Maka marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah komunikasi kita sejauh ini membawa damai atau justru melukai? Apakah media sosial yang kita gunakan menjadi sarana kasih atau tempat memupuk kebencian? Apakah kita masih menyediakan waktu untuk sungguh berbicara dengan Tuhan dalam doa, atau kita sibuk mengetik status di media sosial? Semoga melalui Injil hari ini kita belajar membangun komunikasi yang lahir dari doa, komunikasi yang membawa cinta kasih, komunikasi yang mampu menghadirkan damai dan mempersatukan sesama. Novena hari kedua, kita semua diajak untuk membangun persekutuan jemaat. Dan persekutuan jemaat itu tidak terjadi dengan mudah seperti membalik telapak tangan. Kita diminta untuk mampu hidup dalam kesatuan sebagai murid-murid Kristus. Dan itu semua bisa terjadi kalau orang semua punya hati seperti seorang yang mencintai doa. Kita dipanggil untuk senantiasa hidup dalam doa, karena dengan doa kita membangun komunikasi bersama dengan Tuhan, tetapi juga kita menimba kekuatan
untuk membangun hidup bersama di dunia ini. Maka kita semua yang adalah murid-murid Kristus, semoga kita selalu ingat bahwa di tengah segala pergumulan hidup, doa menjadi penting, dan doa yang paling agung adalah ekaristi, liturgi. Kita datang untuk merayakan pengorbanan Kristus yang memberikan dirinya sebagai tebusan, sebagai santapan yang menyelamatkan. Maka cintailah liturgi, cintailah doa, hayatilah panggilan kita sebagai murid Kristus, supaya kita mampu membangun persekutuan jemaat sebagaimana para rasul telah menunjukkan kepada kita. Dan dengan demikian doa Yesus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini tidak berbunyi sia-sia, tetapi membawa kepada kita semua cinta yang mendalam akan Tuhan, dan kemudian kita mampu hidup dalam doa yang sungguh-sungguh menghantar kita untuk selalu dekat dengan Tuhan Juru Selamat kita ini. Kita berdoa kiranya Tuhan senantiasa mendampingi kita, tetapi juga memberikan kita roh kebijaksanaan, supaya kita mampu menjadi murid-murid Kristus yang bijaksana dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup, sehingga kita mampu menghadirkan wajah Kristus di tengah-tengah kehidupan kita kepada semua orang yang kita jumpai, teristimewa dalam keluarga masing-masing. Tuhan memberkati.